Sebagai seorang guru, memiliki tugas tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi guru juga harus memiliki kemampuan membimbing para peserta didiknya untuk mengembangkan potensi dan kompetensi yang mereka miliki. Membimbing mereka mencapai sesuatu yang belum bisa mereka capai, padahal mereka mampu mencapai hal tersebut. Dalam hal ini, kita akan membahas terkait penerapan scaffolding dan CPD, di mana seorang anak memiliki kemampuan dan kompetensi yang menurut mereka hanya bisa sampai di titik tersebut, tetapi sebenarnya mereka mampu mencapai lebih dari hal tersebut. Proses yang dapat dilakukan untuk membantu siswa menuju kemampuan maksimal yaitu dengan proses asistensi dalam scaffolding. Proses pertama yang dapat dilakukan yaitu proses interaksi dalam asistensi yang diberikan guru, dilanjutkan oleh proses peralihan tanggung jawab dari guru ke anak atau ke peserta didik, di mana anak belajar bertanggung jawab secara mandiri. Yang kedua, di mana seorang anak belajar berproses dari pemahaman abstrak menjadi lebih konkret dalam penyelesaian masalah ataupun tugas. Selanjutnya, ketika seorang anak sudah dapat mengambil peran secara mandiri, maka asistensi dapat dikurangi atau tidak diperlukan lagi. Sehingga di tahap terakhir scaffolding mencapai zona potensi dalam zone of proximal development, di mana anak mencapai kompetensi yang diharapkan dan pengetahuan baru. Interaksi sosial yang positif sebagai scaffolding termasuk ruang belajar yang kondusif dan strategi scaffolding yang tepat dan bertahap dapat memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran, terutama bagi murid yang masih di dalam level dasar. Strategi scaffolding bersifat kontekstual berdasarkan kondisi psikologis dan lingkungan anak, sehingga memerlukan metode atau pendekatan berdiferensiasi di mana satu metode belum tentu bisa dipakai secara kolektif. Kolaborasi dengan teman sebaya dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir anak dengan berbagi ide dan sudut pandang yang bisa saja berbeda-beda. Setelahnya, yaitu ruang refleksi sebagai scaffolding untuk meninjau kembali pencapaian kompetensi, membantu siswa untuk membandingkan kemampuan mereka pada kemampuan dasar dan kemampuan akhir yang telah dicapai. Strategi yang cukup efektif sebagai jembatan antara kemampuan aktual kognitif dan potensi kognitif siswa dapat membantu siswa mencapai potensi dan kompetensi maksimal.